Udah bisa kan ya? Aku mulai ya, Lip ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai pengelolaan kelas. Dengan mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Dengan anggota kelompok saya sendiri yaitu Dwi Noviastuti dan teman saya yaitu Siti Alif Menaroh. Nah, di sini terdapat pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Pengelolaan bisa diartikan sebagai manajemen, sedangkan manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Ini manajemen menurut Jamarah. Pengelolaan adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Jadi, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Sedangkan kelas sendiri adalah suatu kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama, yang mendapat pengajaran dari guru. Sedangkan pengelolaan kelas adalah kemampuan guru dalam mendayagunakan potensi kelas berupa pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap personal untuk melakukan kegiatan-kegiatannya yang kreatif dan terarah. Selanjutnya terdapat tujuan dan prinsip pengelolaan kelas. Tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat belajar dengan tertib, sehingga mencapai tujuan pengajaran secara efisien dan efektif. Nah, untuk memperkecil masalah gangguan dalam kelas, prinsip-prinsip pengelolaan kelas dapat digunakan, sehingga guru harus mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Nah, prinsip yang pertama di sini ada hangat dan antusias. Prinsip yang kedua ada tantangan, prinsip yang ketiga ada bervariasi, dan prinsip yang keempat ada keluasan. Nah, prinsip yang kelima ada penekanan pada hal-hal yang positif, dan prinsip yang keenam ada penanaman disiplin diri. Selanjutnya ada problematika dalam pengelolaan kelas. Menurut Muhammad Azhar, ada dua jenis masalah pengelolaan dalam kelas. Yang pertama ada masalah perorangan dan masalah kelompok. Nah, di sini membahas yang pertama mengenai masalah perorangan. Masalah perorangan atau masalah individu atau bisa juga disebut penyimpangan individu yang biasanya terjadi di kelas itu bisa berupa mencari kekuasaan, menuntut balasan,
mencari perhatian, dan memperlihatkan ketidakmampuan. Selanjutnya bisa dilanjut oleh Siti Alif. Untuk Siti Alif, saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, Dwi Novi, yaitu pembahasan yang selanjutnya. Poin kedua ada masalah kelompok. Next. Masalah kelompok yaitu ada 6 dalam pengelolaan kelas. Yang pertama ada kekurangan kekompakan. Nah, kekurangan kekompakan ini timbul karena adanya konflik antar anggota kelompok. Kemudian yang kedua ada kurangnya kemampuan mengikuti aturan kelompok. Nah, kurangnya kemampuan timbul karena disebabkan terjadinya ketidakaktifan pada diri anggota kelompok tersebut. Kemudian yang ketiga, terjadi tindakan menyimpang. Terjadi tindakan menyimpang ini karena adanya dorongan tindakan untuk melakukan hal yang menyimpang yang biasanya terjadi dari adat, kebiasaan, atau norma kelakuan dari seseorang anggota kelompok tersebut. Kemudian yang keempat, anggota kelompok. Kurangnya rasa semangat anggota kelompok ini timbul disebabkan oleh adanya perilaku agresif atau protes dari anggota kelompoknya tersebut. Kemudian yang kelima, adanya reaksi negatif dari anggota kelompok. Ditimbulkan dari interaksi kasar terhadap anggota kelompok yang tidak terima atau dengan kata lain adanya tindakan bullying. Kemudian yang terakhir adalah ketergantungan kelompok atau anggota. Nah, ini terjadi karena adanya saling mengandalkan dalam beberapa proyek kelompoknya. Selanjutnya, untuk selanjutnya yaitu mengatasi masalah pengelolaan dalam kelas. Menurut Muhammad Azhar 1993, dapat ini masalah pengelolaan kelas secara efektif, hendaknya seorang guru itu mampu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, mengenal secara tepat berbagai masalah pengelolaan, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memahami pendekatan yang cocok dan yang kurang cocok untuk jenis masalah-masalah tertentu. Dan yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan. Nah, selanjutnya ada pendekatan penanganan pengelolaan kelas. Hendaknya seorang guru dapat melakukan pendekatan-pendekatan berikut. Yang pertama ada pendekatan kepada semua siswa, jangan pilih adil ke semua siswa dan mematuhi aturan yang berlaku. Kemudian yang kedua ada pendekatan penguatan tingkah laku. Artinya seorang guru hendaknya menjauhi hal-hal yang negatif atau yang kurang bermanfaat. Artinya di sini kita melakukan sebuah statement untuk merubah tingkah laku ke arah yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada pendekatan iklim sosio-emosional. Dasar pandangan bahwa pengelolaan kelas yang efektif itu merupakan fungsi dari hubungan baik antar guru dengan siswanya. Kemudian pendekatan yang keempat ada pendekatan proses kelompok. Nah, pendekatan ini guru berperan aktif untuk mengembangkan dan keeratan hubungan antar siswa, semangat produktivitas, dan berorientasi pada apa yang dituju. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada implementasi pada pengelolaan kelas. Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2021 yang bertempat di Sekolah Menengah Atas Negeri 6 Karawang
dan tepatnya di kelas 11 IPS 2 dengan narasumber Bapak Eko Saiful SPD IMPD selaku Wakil Kepala Sekolah SMA 6 Karawang dan wali kelas tersebut. Dan pertanyaannya jumlah siswa, maka siswa laki-laki ada 14, siswa perempuan ada 15, dan totalnya ada 29. Kemudian penggunaan media pembelajaran. Mereka menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, Infocus, laptop, dan alat peraga lain yang sudah dikuasai oleh guru. Selanjutnya, apa sih pendekatan yang digunakan? Pendekatan saintifik, yaitu melihat dari kondisi siswa, ruang kelas yang memadai untuk memulainya suatu pembelajaran. Kemudian, apa sih kelebihan dan kekurangan dari pengelolaan kelas yang dilakukannya? Nah, setiap media pembelajaran maupun pendekatan yang dilakukan pasti ada kekurangan dan kelebihan. Hanya saja bagaimana seorang guru bisa memposisikan hal itu dengan baik. Kemudian, bagaimana cara mengelola siswa atau cara mengontrol siswa dengan baik. Nah, seorang yang dimiliki sebelum beliau itu melaksanakan tugasnya menjadi guru, sehingga akan memudahkan beliau untuk memanajemen siswanya. Kemudian, bagaimana cara mengelola kelas atau cara mengontrol kelas. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara mengontrol siswa, sekarang bagaimana cara mengontrol kelas. Nah, seorang guru wajib memiliki kompetensi mengelola kelas dengan baik. Ketika awal mulai pembelajaran, kita harus memastikan apakah kelas tersebut bisa dimulai. Kemudian, adakah masalah dan solusi dalam pengelolaan kelas? Permasalahan pengelolaan kelas yaitu bagaimana kita bisa memahami karakter-karakter dari setiap siswa, karena dalam kelas itu bisa terdiri dari beberapa siswa yang memiliki beberapa karakter. Kemudian, bagaimana sih penanganan siswa yang tidak merespon pembelajaran? Nah, seorang guru hendaknya atau diwajibkan melakukan hal lebih mendalam. Selanjutnya, ada dokumentasi yang sudah kami kerahkan di sini, yang sudah kami lakukan pada saat observasi pengelolaan kelas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin sekian yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai materi pengelolaan kelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.